Di Jenewa, dua kekuatan ekonomi dunia melonggarkan ketegangan. Amerika dan Cina sepakat untuk menurunkan tarif impor dan membuka jendela 90 hari untuk dialog dan harapan. Pak Anjeli, ada secah harapan nih. Nih, apa saja poin utama kesepakatannya? Kalau Wall Street Journal bilang ini more than a dream. More than a dream. Ini berita bagus pertama ya, kira-kira kalau kita lihat dalam beberapa sisi setelah 100 hari Donald Trump kan naiknya itu dari kontroversi yang satu ke kontroversi yang lain, gitu kan ya. Kemudian dalam soal tarif, terutama dengan Cina, dua ekonomi terbesar ini, naga dan elang, kelihatannya berminggu-minggu perang kata-kata. Jadi ada eskalasi dari tensi perang tarif yang membuat ekonomi global itu panas dingin. Saham, bond market, equity market, kemudian jejak pendapat di Amerika membuat suara Trump itu kan anjlok gitu. Dan beberapa minggu terakhir orang lihat barang-barang tanker-tanker pemuat barang besar itu ke Los Angeles misalnya atau California ya, beberapa pelabuhan besarnya itu mulai berkurang 30%. Sepi berarti. Pelabuhan mulai sepi kan. Kemudian orang takutkan juga bukan hanya inflasi tapi di Target, di supermarket besar tuh loh, retailer Walmart, barang-barang di rak-rak bisa terancam agak kosong. Nah, itu kan orang ketar-ketir karena ini kan dinamo ekonomi dunia. Dan Cina kan juga begitu, ekspornya tiba-tiba terhambat. Kita nggak tahu persis, tapi pasti pengaruhnya juga dalam. Dan pada saat yang sama kan eskalasi tensi lewat sosial media, lewat TV. Nah, perundingan di Switzerland, Geneva, 2 hari maraton. Ternyata hasilnya more than expected kan. Dan yang bagus lagi ini dua pelaku pentingnya itu yang dari Cina kan bagus sekali, Vice Premiernya He Lifeng. Ini kan ini lingkaran satu Xi Jinping yang mengatur ekonomi dan keuangan Cina dan juga punya untuk investor dia sekarang sudah di luar Xi Jinping ini sudah dialah tokoh yang juga sangat berpengaruh lah. Kalau ketemu dengan Scott Bessent juga yang sebelum berangkat aja berkata bahwa kita harus realistik, ini barangkali cuman sekedar deeskalasi dulu lah, jangan ngomong soal substansi. Nah ternyata memang bagus sekali. Jadi di luar ekspektasi saling sepakat untuk bertukar kata-kata baik satu sama lain. Kalau kita baca konferensi pers dari tim Cina, delegasi Cina yang dipimpin oleh He Lifeng, itu bagus sekali dia mengatakan Mr. Bessent kan diterjemahkan kan. Itu seorang yang profesional dengan pemahaman yang mendalam dan bersahabat. Ya kan, ini bagus dong kalau kita lihat track pendapat selama ini kan bertukar yang kata-kata nggak begitu bagus. Nah, Bessent juga bagus banget kata-katanya terhadap counterpartnya dari Cina, dan dia bilang professional, it's very profound agreement. Jadi ternyata level itu dulu ya, level emosi, level penghargaan kepada satu sama lain, level penghormatan jadi kan tim inti dari Cina, tim inti dari Amerika Serikat mewakili presidennya masing-masing. Pada saat konferensi pers setelah 2 hari bertemu, baik pastilah dua-duanya telepon presidennya kan, satu delegasi Cina pasti He Lifengnya pasti lapor ke Xi Jinping. Scott Bessent, Jamieson Greer pasti lapor ke Trump. Bahwa mereka setelah itu bisa konferensi pers mengatakan bahwa this is a profound exchange, de-escalation, tensi berkurang, kita sepakat untuk tidak decouple, untuk tidak pisah, mau kawin terus ekonominya. Bagaimana kita bicarakan nanti, kan mereka bilang bahwa setelah ini kan dibentuk tim yang dipimpin satu Lifeng, satu Bessent, kemudian membentuk working groups. Ya seperti juga dengan perundingan Indonesia dan Amerika dalam soal tarif ini kan, ini standar model yang bagus. Jadi bukan lagi untuk bertukar kata-kata, perang kata-kata di sosial media, tapi kita bentuk tim, yuk. Saya pimpin, Anda pimpin dengan working group, kita cari
selama 90 hari ke depan. Bagaimana mengklopkan apa yang kira-kira bisa supaya jangan berlanjut perang dagangnya, supaya jangan terjadi decouplingnya, supaya pertukaran ini belum menghilangkan defisit perdagangan Amerika 1,2 triliun dolar atau dengan Cina kira-kira 200 miliar dolar lebih. Tetapi kan ini langkah awal yang perlu. Pertama, sebelum kesepakatan terincinya dilakukan, disepakati 90 hari Mel, kan sudah ada kerangkanya nih. Dari 145 Trump turunkan ke 10 sama dengan yang kemarin kan yang lain-lain. Cina kan juga begitu. Ini on top of the existing kan, tetapi beberapa existingnya kan dibicarakan dan dikurangi. Kemudian dari Amerika sendiri ada fentanyl masih akan dibicarakan, tapi untuk sementara dikasih 20. Jadi 10 tambah 20 kan 30. Kalau dari Amerika ke Cina, barang Cina masuk ke Amerika. Kan dibanding 145, benar. malah beberapa hari lalu kan Trump bilang oke deh gue turunin 145 ke 80. Ini kan 30 nih. Dari Cina juga bilang dari 125 menjadi turun 10%. 10%. Nah, dan ini hanya untuk 90 hari dulu nih. Kan 90 hari sambil kita bicara nih. Jangan-jangan bisa lebih kecil atau naik dikit atau tergantung aturan barangnya. Kan ada beberapa barang sektoral yang penting strategis seperti microprosesor, seperti besi, ya kan, seperti pharmaceuticals. Ini kan dibicarakan terpisah, ini working group, ya, bukan dibicarakan di Switzerland. Di Switzerland untuk hal-hal yang strategis ini dikatakan bahwa kita sepakat dulu deh, kita bikin working group, kita bicarain. Kita toh punya waktu 90 hari, ngapain buru-buru? Nah, semua ini saja mendatangkan surprise positif. Ya, lihat aja respon pasar naik semua tuh, mulai Nasdaq. Jadi equity hijau semua. Hijaunya nggak main-main lagi. Kita belum tahu Indonesia kan bagaimana, tetapi kan Asia bagaimana. Tetapi di Amerika kelihatan equity marketnya menguat, bond marketnya menguat, dolarnya menguat. Nah, artinya apa? Pressure bagi Trump ini jangan lupa. Ini kan 3 terpenting pressure bagi Trump kemarin kan, kenapa dia tanggal 9 April berubah dari 2 April ke 9 April. Karena equity market, pasar bursa saham nih anjlok tiba-tiba. Bond market, surat berharga, utang-utang itu loh. Kemudian dolar. Nah, ini tiga-tiganya menyambut positif. Kita lihat ini kan bagus untuk insentif para pemegang kekuasaan di kedua negara, dalam hal ini Donald Trump dan juga kepada Xi Jinping, bahwa insentif bagi cooperation, bagi produktif relationship itu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih penting, jauh lebih besar ketimbang insentif bagi decoupling dan trade war. Nah, ini kenapa Switzerland ini, Jenewa ini perlu disambut dengan sukacita. Ya. Oke Bang, ini kan ini apa bedanya dengan kesepakatan dengan Inggris yang kemarin, kerangka kerjanya? Ya, dari segi frameworknya kan sama ya. Ini sebuah kesepakatan awal, sebuah kerangka. Walaupun beberapa unsur-unsurnya kan sudah disepakati kan, 10% Inggris, kemudian untuk beberapa barang malah dikasih kemudahan lebih jauh gitu ya. Dan Inggris kan memang bagi Amerika penting kan, peran dunia kedua, partner, ini kan teman lama, English speaking people kata Winston Churchill gitu ya. Tapi dari segi skala, dari segi besarnya dampak bagi global economy, ya ini kan dengan Cina yang nggak ada yang lain. Pentingnya perundingan kesepakatan Jenewa ini luar biasa dari segi global economy. Inilah dua negara di mana perdagangan terganggu apa nggak terganggu antara keduanya menentukan nasib begitu banyak negara yang lain, menentukan the future of the world. Dan orang takutkan kemarin kan, kalau eskalasi berlanjut nanti bukan hanya dagang, tapi ada spill over into politics. Perang terbuka ya itu kan yang paling worst case scenario-nya. Nah, ternyata gerak ke arah worst case scenario ini di Jenewa diputus, dibatalkan. Justru dengan cara yang mengejutkan, disepakati hal-hal bukan hanya kita akan berunding selama 90 hari ya, bukan hanya kita akan membentuk working groups ya, tapi langsung dari 145 turun dulu ke 10.
Biar jalan dulu nih jalan ya. dulu. Di Cina 125 turun dulu ke 10 ya. Ada beberapa tambahan fentanyl faktor 20%. Nanti mungkin di Cina mengatakan bahwa beberapa hambatan non tarif yang kemarin ditetapkan, misalnya pelarangan ekspor rare earth, itu kan penting buat baterai, penting buat semiconductor. Itu mungkin kita review deh, nggak jadi kita larang, atau kalau kita larang kita tarik sebagian deh larangannya. Itu kan bagus banget dari segi ini loh, masing-masing kan harus take and give kalau perlindungan. Apa yang bisa saya berikan buat Anda, apa yang Anda bisa berikan buat saya, itu kan itu dulu. Karena itu global economy itu menyambut dengan sukacita, kan terbukti kan. Ini kan baru di Amerika yang muncul reaksi pasar yang positif. Bentar lagi pasar Asia dibuka besok, di Indonesia dibuka besok, kita lihat reaksinya seperti apa. Nah, memang kalau ke depannya, Mel. Kan, itu dia Bang, pertanyaanku. Tantangan terbesarnya apa nih? Kan 90 hari kan nggak panjang ya. Apakah ini babak baru apa cuma jeda jangan-jangan? Ya bisa panjang bisa singkat, tergantung realistik gak harapannya kan. Karena itu kan kalau mau selesaikan defisit Amerika yang 1,1 triliun, 1,2 triliun dolar defisit perdagangan dalam waktu 90 hari kan, yang nggak masuk akal lah. Saya kira juga Benson juga jelas lah penjelasannya kan, bahwa bukan itu, bahwa over time dia mau rebalancing ya, kata-kata dari tim Amerika ini, rebalancing itu tetapi kan be realistik. Saya kira ini tanda-tanda awal untuk masing-masing realistik apa yang bisa dicapai dalam waktu dekat. Memang nggak gampang loh. Ini kan bagaimana volume perdagangan Cina, ekspornya terutama, bukan hanya ke Amerika kan ini kan engine of capital city of the world gitu ya, di mana memang salah satu engine-nya, dan 30% porsi ekonomi Cina GDP-nya itu kan memang trade ya, ekspor gitu, ekspor import. Jadi memang darahnya Cina itu sekarang ekonominya besar sekali dalam percaturan perdagangan dunia. Nah, bagaimana memberi tempat, kan kata Besson ya, kalau kita ikutin penjelasannya overtime, dia harapkan rebalancing itu dalam bentuk seperti ini, Mel. Di Cina itu deh ekspor impor, tapi coba ekonomi domestik Cina dalam bentuk konsumsi masyarakatnya jangan kebanyakan jualnya ke luar negeri dong. Masyarakatmu juga dibuka kesempatan untuk konsumsi lebih tinggi, sehingga produksi Cina itu diserap juga lebih banyak lagi oleh masyarakat Cina. Ya kan, itu satu. Sementara Amerika sendiri pengen, ini soal realistik apa enggak, soal lain ya. Selain mengurangi defisitnya, dia kan pengen menambah industri, reindustrialisasi lah kata-kata rezim Trump sekarang di Amerika. Tapi kan kita harus realistik juga, kalau beberapa sektor strategis ya, misalnya dengan industri semiconductor, ya industri baterai misalnya, yang memang strategis untuk ekonomi Amerika ke depan, dan seluruh ekonomi kan menganggap itu strategis. Kalau dia mau itu reindustrialisasi, memang mungkin masuk akal. Para teoritisi tentang perdagangan internasional pun yang tetap memegang Ricardian proposition, Adam Smith, free trade, memberi celah kok bahwa kalau mau memperoleh preferensi atau membuat preferensi supaya beberapa industri strategis seperti microprosesor, seperti baterai, itu tetapi jangan across the board. Ngapain Amerika bikin pabrik sepatu, pabrik tekstil, pabrik furniture. Biarin aja kalau nggak di Cina, di Vietnam, di Indonesia, di Bangladesh. Ini kan comparative advantage. Ini kan pembagian kerja. Tapi itu kan teori besar jangka panjang. Yang penting 3 bulan ke depan kan buat kepentingan Amerika, flow perdagangan jalan dulu, jangan sampai dong kosong. Pelabuhan kosong, sepi. Pelabuhan kosong Walmart. Di Cina kan juga begitu kan, bisa numpuk kemarin di sana. Bukan cuma numpuk, tenaga kerja yang di sektor industri ekspornya terus kerja di mana kalau barang-barangnya nggak terserap di luar negeri. Penyerap terbesarnya kan salah satunya Amerika Serikat. Jadi both sides itu merasa saling membutuhkan sebenarnya. Karena itu kan kita senang mendengar kata-kata
delegasi Amerika, kata-kata delegasi Cina, bahwa kita nggak jadi cerai deh, nggak jadi decoupling deh. Kita mau berunding dulu aja 90 hari sambil kita sepakati beberapa hal yang menggembirakan semua orang. Tarif dari 145 jadi 10, dari 125 jadi 10. Ya ada tambahan-tambahan, tetapi kan basically ini udah Cina sudah tidak di-excluded kan. Kalau kemarin kan semua 10%, Cina sendiri 145. Ya kan? Sekarang nggak diperlakukan sama dengan yang lain-lain. Nah itu kan ya bukan cuma teman-teman kita di Cina yang senang, dunia pun senang, kita pun senang. Berarti perang dagang, perang dagang yang sangat berbahaya bagi ekonomi dunia ini kelihatannya mulai mereda, tidak terjadi, atau jalan keluar ke depan mulai kelihatan. Kalau kemarin kan gelap tuh karena perang kata-kata di sosial media, di televisi. Sekarang lights. Trump bilang riset. Jadi kelihatan kalau pakai kata-kata Kamala Harris apa Mel? In the darkest. Jadi setelah kegelapan, kita melihat kita bisa melihat the brilliance of the stars. Kira-kira itu. Sekali lagi Bang, terakhir nih, kalau misalnya mau prediksi Bang Celi ini sebenarnya bentuk hubungan dagang Amerika Cina 6 bulan mendatang tuh ya, kalau kita lihat pada dasarnya konsep hubungan kedua negara kan pasti ada elemen kompetisi. Ya kan, Cina pengen Xiaomi handphone berkembang, dibeli semua orang. Tentu saja Amerika pengen iPhone, Apple dibeli semua orang. Cina pengen mobil BYD diekspor kemana-mana. Amerika pengen Tesla dong yang dibeli. Wajar lah. Amerika pengen Cisco dong yang jadi telkom infrastruktur. Cina pengen Huawei dong yang jadi basis, jadi infrastruktur komunikasi. Pasti ada elemen kompetisi. Ini yang disebut dengan mungkin ya strategic competition between the two. Tapi kan lebih bagus kompetisi ketimbang perang. Betul nggak? Lebih bagus strategic and manage competition sejauh mungkin ketimbang perang dagang terbuka. Apalagi perang beneran, apalagi hot war. Kan ini kan pada dataran statesmanship ya, Scott Bessent, Jamieson Greer, pada Li Feng, pada Xi Jinping kan berpikirnya kan pada dataran itu. Tak terhindarkan kompetisi, tetapi kan lebih bagus kompetisi yang kita sepakati parameternya ketimbang kita melangkah sedikit demi sedikit menuju perang dagang terbuka yang merugikan Amerika, merugikan Cina, merugikan dunia dan global ekonomi. Pada akhirnya kan dengan global ekonomi gonjang-ganjing kan, kemajuan Cina terhambat, kemajuan Amerika terhambat, dan potensi dunia mengatasi kemiskinan di mana-mana juga melambat gitu loh. Nah itu kan bagusnya Jenewa. From Geneva with love. Oke. Baik, makasih Bang Celi, dan kerangka kesepakatan sudah dicapai tapi belum tentu nih selesai ya. 90 hari kita doakan. 90 hari kita tunggu kelanjutannya. Oke, thank you Bang Celi, dan terima kasih teman Freedom yang sudah bergabung. Sampai jumpa.